G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 adalah suatu pengkhianatan yang paling besar yang terjadi pada bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di malam hari, tepatnya pada pergantian dari tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober. Tragedi ini melibatkan pasukan Cakrabinata dan juga para organisasi. Gerakan ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan pemerintahan Indonesia berubah menjadi pemerintahan komunis. G30 SPKI dipimpin langsung oleh ketuanya pada saat itu yang bernama Dipa Aidit. Dalam melakukan makarnya, gerakan ini dilaksanakan atas suatu komando yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion 1 Cakrabinata, yaitu Letnan Kolonel Untung. Beberapa pahlawan, dewan jenderal, dan juga perwira tinggi yang meninggal dunia karena keman para anggota G30 SPKI di Lubang Buaya. Letnan Jenderal Amuritan Ahmad Yani, Mayor Jenderal Mastito Haryono, Mayor Jenderal Raden Sohaib Prato, Brigadir Jenderal Donald Isat Panjaitan, Mayor Jenderal Siswondo Paraman, Brigadir Polisi Ketua Keral Sesutu, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswondo, Kolonel Ketua Darmono, Letnan Kolonel Sugiono, Ade Irma Suryani Nasution, yaitu Putri Abdul Haris Nasution, Kapten Letu Pire Adres Tanden, Rumah Pos Komando Gerombolan G30 SPKI. Sejak terjadi peristiwa penculikan itu, pengejaran insitep langsung dilakukan pada subuh 1 Oktober 1965. Berdasarkan informasi yang terkumpul dari masyarakat, tim RPK menerima petunjuk bahwa para peristiwa itu dibawa ke daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur. Jasad-jasad ini berhasil ditemukan di sebuah sumur tua dengan kedalaman 12 meter dengan diameter kurang lebih 75 cm. Sumur ini kondisinya ditutupi dengan daun-daun kain warna-warni, batang pisang, dan sampah. Berdasarkan ceritanya yang terhimpun, jenazah yang ada di tumpukan puing atas adalah Ratu Pire Tandelan Jenderal Ayami. Ini ada di tindihan keempat di penjahitan posisi paling bawah dan MT Haryono di atasnya. Kondisi jasad mereka sudah dalam kondisi yang tidak baik, menggambarkan ada tidak penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh PKI sebelum akhirnya mereka terbunuh. Ada jasad yang rusak, wajahnya hilang sebelah, organ tubuh, dan lain-lain. Tim dari Angkatan Laut yang ikut mengevakuasi jenazah mengalami kesulitan di hari pertama upaya pengangkatan jenazah karena keterbatasan alat. Tim mendaring, namun akhirnya ketujuh jasad yang dibuang di sumur itu berhasil ditarik menggunakan tambang ke permukaan pada Senin 4 Oktober 1965. Sehari setelah itu, 5 Oktober 1965, ketujuh jenazah para kusuma bangsa ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bertepatan dengan HUT ke-20 ABRI. Dalam prosesi upacara pemakaman itu berhadir Jenderal A.H. Nasution, suatu sasaran G30 SPKI yang berhasil selamat akibat pengorbanan yang dilakukan oleh ajudannya Pierre Tenden.
saat rombongan masuk ke dalam rumah dan menanyakan keberadaan Nasution dan menyebut bahwa dirinya Jenderal Nasution. Alhasil sang jenderal berhasil selamat dan ajudannya inilah yang dibawa pergi oleh pasukan Cakrabiwana untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi. Berikut potongan puisi anak bahwa bangsa mata luka Sengkon Konta oleh Ferry Sandi Hasjani. Saya akan membacakan puisi yang saya dedikasikan untuk para petani. Mata luka Sengkon Karta, serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia, terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI, wajib mati, pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai godor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka. Di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya, suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala, teriakan tegas. Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kamu selamat menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Secepatnya aku bisa. Di
Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagung, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili perikemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja seluruh badan kepalaku ditodong senjata laras panjang, mendekati puluhan abri dan polisi. Ya, gantung saja. Dasar orang yang tak tahu diri. Sampah masyarakat. Anjing, goblok. Dulu aing pae gara-gara sia anjing. Tudak. Aku dikerumuni pukulan warga, abri dan polisi. Ikut-ikutan menendang. Dan suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang abri menggusurku. Darah dan besek tanah bercampur di rubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh lemparkan lagi ke atas bak mobil. Ku perhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan, juga pembunuhan. Sengkon dan Karta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.